Baru dirilis yang diangkat dari Singatan kemarin sih Pak. Mung Titipane. Iya, Oh, berarti iya. gimana Kak? Iya, jadi lagu yang baru saya rilis 2 hari yang lalu. Iya, jadi lagu itu memang saya buat berdasarkan pengalaman yang memang kemarin terjadi gitu. Jadi sebenarnya bukan lebih ke cerita kehilangan mobilnya atau mobilnya dibakar, tapi lebih ke arti dari mengikhlaskan sesuatu, ya mengikhlaskan sesuatu yang kita punya gitu, lebih ke situ sih. Karena memang apa ya, dibalikin lagi kan memang semua apapun yang kita miliki itu cuma titipan. Jadi ya memang kita sebagai manusia ya, kalau misal titipan itu hilang atau diambil atau ya seperti yang terjadi sama saya kemarin dibakar orang, ya memang harus ikhlas. Kak, karena itu semua liriknya Kakak yang Ya, tulis sendiri. jadi song sama liriknya memang saya yang bikin. Waktu itu saya bikinnya apa ya, pas kejadian kemarin emang saya sempet shock 2 harian, aku sampai nggak makan, sampai ya apa ya, kayak kaget, gak nyangka aja. Terus pas aku udah ngerasa tenang gitu, kenapa aku nggak bikin sesuatu gitu biar jadi sebuah karya gitu. Akhirnya makanya aku bikin, dan itu nggak sampai sehari kalau nggak salah, aku langsung akhirnya pas aku udah selesai bikin lirik terus bikin songnya, saya kira aku langsung telepon orang-orang kayak syutingnya, yang bikinin musiknya, ya udah kayak gitu seharian. Kak, itu kan liriknya dalam banget tuh, menceritakan juga tentang bagaimana mengikhlaskan dan juga bagaimana Kafia sendiri juga kan masa muda dihabiskan buat kerja keras iya. buat keluarga juga. Nah, Iya, itu itu. kan mungkin bisa Kamera, Mbak. dibagiin dikit Kak. Jadi biar bisa memotivasi teman-teman yang di rumah juga sih, maksudnya jadi lagu itu memang saya bikin kayak saya nyeritain loh bahwa aku tuh masa mudanya tuh nggak hura-hura gitu, aku masa mudanya tuh dihabisin buat kerja gitu. Terus tiba-tiba sesuatu yang saya dapetin dari kerja keras itu tiba-tiba dengan mudahnya gitu dibakar sama orang, dengan mudahnya itu hilang gitu. Makanya terus disitu aku bikin bahwa ini semua yang aku dapetin, mau aku sekeras apapun mendapatkan sesuatu, kalau memang udah waktunya hilang ya udah selesai gitu. Jadi ya harus ikhlas aja, harus nerima. Ini jadi salah satu bentuk refleksi diri juga Mbak, ya? Lagi jadi bentuk refleksi diri. Ya lagu ini bisa jadi salah satu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri sih, lebih tepatnya, karena aku bisa dengan mudah mengikhlaskan apa yang terjadi gitu. Karena kan beda ya kalau misalnya mobil itu kebakar karena memang mesinnya rusak, atau karena nggak sengaja kebakar karena sesuatu yang memang masuk akal gitu, bukan disengaja gitu maksudnya. Kan kalau saya kemarin kan mobilnya emang sengaja dibakar sama orang gitu, jadi kayak ngerasa harusnya nggak gini nih, tapi karena memang saya akhirnya bisa biasa aja, bisa menerima semuanya dalam untuk mengapresiasi diri saya sendiri, ya saya bikin itu. Kejadian itu di Parno nggak sih Kak? Iya, Ada sama yang orang-orang gitu. Dibilang parno, ada sedikit ketakutan, makanya terus akhirnya saya pindah gitu, saya udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Aku pindah ke mana Kak? Adalah kalau saya bilang di sini tahu lagi. Maksudnya masih di lingkungan di Sidoarjo atau di Jakarta Oh, di juga. tapi jadi membatasi privasi gitu nggak sih Kak? Maksudnya apa ya istilahnya? Nggak, kalau Dijaga-jaga. untuk privacy sampai aku nggak main atau apa, orang tua aku sih yang lebih khawatir. Jadi kalau pas waktu aku mau nongkrong, aku mau kemana gitu, papaku mesti marah-marah, nggak boleh gitu, karena papa takut. Soalnya kan dia kan ngancemnya kan sebenarnya ngancem yang lain, karena nggak bisa ketemu sama aku, akhirnya pelampiasannya ke kendaraan gitu. Terakhir ya, Mbak. Cuman akunya ngerasa tidak nggak apa-apa, ini toh aku kalau kemana-mana juga aku nggak pernah yang show off gitu, nunjukin bahwa ini loh aku ya, yang lagi nongkrong di sini, nggak kayak gitu. Jadi biasa aja. Kak, mau dong sedikit waktu kejadiannya Itu sendiri. seperti apa sih, Kak? Terus itu kan buat hasil mobil kan hasil kerja keras Kakak yang akhirnya bisa beli mobil mewah itu. Nah mungkin udah beli lagi mobil. Belum, kalau beli lagi belum. Terkait kronologi itu sendiri kan mungkin bisa diceritain dikit waktu itu gimana, mungkin dikit aja Kak secara garis besar. Kayaknya kalau yang itu udah ada sih Mbak, maksudnya udah banyak ya kalau nggak salah. Tapi waktu kejadian sendiri sejati jadi trauma nggak sih, maksudnya kayak naro mobil mungkin parkir sembarangan gitu. Enggak. Kalau masalah naruh mobil parkir sembarangan sebenarnya nggak juga sih, karena memang biasanya aku nggak parkir di situ kok. Aku ada garasi luas banget, itu garasi bisa dipakai buat mobil. Tapi karena garasinya aku pakai buat syuting, jadi mobilnya dikeluarin gitu. Pas udah selesai syutingnya ya dimasukin lagi mobilnya. Cuman posisinya emang dia terlalu berani sih.
masih banyak orang, masih banyak kru di situ, dia berani gitu loh. Jadi bukan karena pas udah sepi orang terus mobilnya dibiarin gitu, enggak. Jadi kita belum sempat masukin mobil karena memang belum selesai nih angkut barang yang dipakai, yang garasi yang dipakai buat syuting itu barang-barangnya belum selesai diangkutin keluar semua gitu. Jadi udah keburu dibakar sama orang. Iya. Dari pelakunya itu juga kan katanya apa karena nggak bisa ketemu Kavia waktu itu? Nggak bener ya. Tapi Itu cuman alibinya dia aja sih. Udah ya, Mas. Tapi proses Udah. hukumnya sendiri kok udah selangkah di mana Kak? Masih tinggal mau sidang sih. Tapi nanti ya hadir Kak, maksudnya hadir buat memegang kesaksian. Keluarga. Soalnya yang ngelaporin ke kantor polisi keluarga, jadi keluarga. Dari pelakunya katanya Kak sempat bawa jenggot gitu Kak? Ya. Iya. Itu gimana tuh Kak? Ya dia bawa jenglot, bawa bulu-bulu perindik, pokoknya alat perdukunan itu banyak banget di tasnya, dan dia tuh bawa itu dari sejak pertama kali mau nemuin aku gitu. Bisa dibayangin nggak, maksudnya orang di luar sana kan dengan enaknya ngomong kenapa sih nggak mau ditemuin, orang ngefan juga mereka kan nggak tahu sebenarnya dia nemuinnya seperti apa gitu. Jadi dia tuh datang ke rumah posisi bawa alkohol, dia mau nemuin aku, dia ngebentak-bentak ngomongnya, ya otomatis keluarga langsung nggak ngasih izin dong, takut dong, karena udah nggak bener aja gitu, mencurigakan gitu dari awal gitu. Apalagi ternyata di dalam tasnya udah bawa alat-alat perdukunan yang kita nggak tahu dia bakalan ngapain kalau misalnya waktu itu ketemu. Berarti terkait yang katanya dia mau ketemu kakak sama keluarga ini tuh nggak benar? Nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi itu ya buatan dia aja. Jadi keluarga aku sama sekali nggak pernah ngehina orang seperti itu, ngeliat orang dari kulit atau dari penampilan luar, sama sekali nggak ada kayak gitu. Ya, Kita mau sedikit Kak, makasih ya. sekali. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,